abang punya hati lagi. Kebahagiaan kehadiran calon anggota keluarga baru. Maka inilah kabar terbaru tentang kehamilan ketiga Lesti Kejora. Ya, setelah sebelumnya tidak pernah mau menjawab secara tegas soal kehamilan ketiganya, akhirnya Lesti dan Bilar membuat video pengumuman kehamilan itu. Dalam video, terlihat gemasnya Abang L membawa balon dan foto USG di lapangan bola setelah menjebol gawang ayahnya yang diakhiri dengan pelukan hangat antara Lesti dengan Bilar. Ditemui semalam di sebuah acara, Lesti dan Bilar akhirnya membenarkan kabar bahagia itu. Yang mengejutkan, Lesti dan Bilar mengaku kebobolan sesuai video dirinya kebobolan gol. Dan yang tak kalah mengejutkan, usia kehamilannya kini sudah memasuki trimester kedua akhir atau 6 bulan meski perut Lesti belum terlihat membesar. Padahal, baby Lesya kini baru berusia 9 bulan dan masih disusui. Alhamdulillah, abang punya hati lagi. Semua bisnis yang kita jalankan terencana. Kalau anak kita sesuai dengan postingan saya, kebobolan. 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 Kirain mau ngecek. Ya ini mau, Dede mau ngecek. Udah lah, pokoknya segitulah. Segitulah. Pokoknya segitulah, kira-kira aja Dia lah. lagi mau ngecek. Oh enggak, udah jalan 6 ini. Sekarang masih ASI karena stok ASInya masih banyak. Aku juga konsultasi sama dokter, jadi kalau selagi memang nggak ada kontraksi, terus ASInya masih bisa, ya nggak apa-apa. Namun ada yang unik dari kehamilan ketiga pelantun Tembang Kejora tersebut. Ya, selain ngidam ketoprak setiap hari, Lesti juga berkeinginan duet dengan Pasha Ungu yang akhirnya terwujud semalam. Sementara sebagai suami, Bilar memang selalu berusaha mewujudkan apapun keinginan sang istri saat hamil. Mulai dari ingin punya villa saat hamil anak kedua, dan kini Lesti ingin memiliki klinik kecantikan sendiri. Karena ada bilang Nida mau nyanyi, ya udah kita nyanyi. Ya senang aja karena memang tadi saya katakan Lesti ini sudah seperti keluarga sendiri. Ya, jadi kalau dia suka satu makanan, misalnya ketoprak katakanlah gitu ya. Jadi selama seminggu ke depan kita harus siap-siap. Selama seminggu ke depan tiap hari, tiap malam kita. Jangan suka ngurang-ngurangin sebulan. Oke, sebulan. Ngidamnya pengen dibuatin klinik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi Pokoknya kalau kamu pengen aku bahagia, bikin aku klinik. Ya dia bilang. Semoga semua yang dilakukan penuh keberkahan, bahagia selalu, sehat selalu. Nah gitu aja. Gitu. Pokoknya dikelilingi orang yang baik gitu, kita mah ngedoain aja. Yang pastinya kita doain supaya sehat, lancar juga sampai nanti lahiran nanti. Pemirsa Silet RCTI, berbanding terbalik dengan kebahagiaan keluarga Leslar. Berikutnya, ada kasus Ahmad Zhoni yang kembali ditangkap untuk keempat kalinya. Dan kini tersandung lagi kasus baru lantaran diduga sebagai pengedar narkoba di dalam lapas Salemba. Sang adik Aditya Zhoni langsung tegas membantah kebenaran kabar tersebut. Berdalih sangat mengenal sang kakak luar dalam, Aditya bahkan menghimbau masyarakat untuk tidak asal menuduh sebelum ada putusan pengadilan. Sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan. Perkara akan segera kita limpah karena kita sudah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polri. Untuk kronologinya nanti di depan persidangan.
Namun berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Aditya, manajer sekaligus sahabat Amar Zoni justru menegaskan jika dirinya dan keluarga besar Amar sangat kecewa. Lantas mengapa jawaban Aditya dan manajer Amar Zoni sekaligus sahabat Amar Zoni justru berbeda? Jujur saya kecewa sekali, kemarin juga habis kontekan juga sama pihak keluarga ya, Adit Zoni, Panji, ya kami semua merasa kecewa. Untuk lebih melihat dan mengedepankan fakta dan data, Bang Amar ini masih dugaan teman-teman. Ya, jadi belum ada data dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Dan saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara. Terkait semua kronologis, siapa berbuat apa, akan terungkap semua di persidangan melalui surat dakwaan penuntut umum. Pemirsa Silet, momen penuh keharuan memecah suasana di lokasi sengketa, di mana Masjid Taqi Malik terpaksa dieksekusi dan dibongkar sesuai putusan pengadilan sejak Sabtu dan Minggu kemarin. Ya, akhirnya Taqi menyerahkan kembali tanah dan masjid kepada pemilik tanah secara sah. Bahkan ia secara jantan mengakui kesalahannya karena gagal melunasi hutang pembelian yang berujung pada pengembalian surat tanah oleh notaris. Suasana pembongkaran dipenuhi banjir tangis terutama dari jamaah perempuan yang saling berpelukan menyaksikan seng dan nama masjid dicopot. Taqi yang ikut dalam prosesi tersebut tak kuasa menahan air matanya dan langsung disambut pelukan haru oleh ibu-ibu dan anak-anak yang berteriak takbir. Kepada tim Silet RCTI, Taqi pun menunjukkan sejumlah sudut yang penuh kenangan selama 3 tahun masjid itu berdiri. Yang biasa sih ya pasti imam ya, dan beberapa kali memang kalau kita lagi kumpul-kumpul gitu ya, diskusi sama anak-anak tuh di sini sih tempatnya di sini. Aduh, banyak kenangan sih sebetulnya. Sedihnya ada, bahagianya ada, canda tawanya ada, dan semuanya tuh menyatu gitu. Satu sertifikat milik Mas Aki itu adalah rumah contoh yang ini. Iya, ini full furnish. Jadi inilah yang menjadi miliknya Mas Taqi menurut putusan MA. Dan sisanya yang ada di seberang 4 kapling, dan ini 3 kapling, 2 kapling di sana, 1 kapling di sini. Ini adalah kembali ke pihak penjual. Di sisi lain, advokat Sunan Kalijaga turut angkat bicara, menyebut bahwa seharusnya Taqi Malik mematuhi putusan pengadilan sejak awal agar polemik ini tidak berlarut-larut. Ya kalau dibilang ikhlas harus ikhlas ya. Bagaimanapun kita nggak bisa memaksakan sesuatu. Ya ada prioritas ya, ada sesuatu hak orang lain yang harus kita tunaikan. Udah berdiskusi dengan pihak dari Bang Taqi, dan Bang Taqi juga kami apresiasi karena dia punya kebesaran hati untuk mau mengosongkan objek yang semestinya harus dia kembalikan kepada kami. Dan tadi kan sudah ada penyerahan juga objek satu rumah yang merupakan rumahnya Bang Taqi. Tadi sudah penyerahan dari notaris kepada Bang Taqi. Kemudian di samping itu pun juga sudah ada kesepakatan perdamaian antara Bang Taqi dengan Mas Nusantara tadi. Ini ya susah mengomentari jalan pikiran anak ini gitu ya. Mungkin entah dia berpikir sendiri atau di belakangnya ada orang yang ngajarin gitu ya. Tapi apapun itu jadilah contoh gitu loh. Jadilah contoh
Jadilah role model ya, seorang anak muda yang bisa amanah, seorang anak muda yang bisa amanah.